Kak Lady di hari Minggu tanggal 23 Mei. Wow, adik-adik masih tetap setia ya. Kak Lady juga masih tetap setia. Yuk adik-adik, Kak Lady minta untuk berdiri. Kita mau semboyan welcome. Bersaksi, peduli, kreatif. Tetap berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi March Pelkat. Adik-adik, kita mau bersatu. Satu udah selesai. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi pembukaan. Kali ini minta adik-adik untuk berdiri lagi. Buka hidung cianya 361 hari Minggu, hari yang mulia. Baik pertama. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Hari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus di pagi yang indah ini. Di hari Minggu ini Tuhan, Kau masih memberi kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah impa di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua, agar kami siap untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur, tapi sebelum kita membaca Mazmur, adik-adik cari dulu dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-68. Seperti kita membaca Mazmur. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria
membaca 136 baitnya yang pertama saja. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkap siapaku sesungguhnya. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik buka dulu firman Tuhannya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau sudah adik-adik, yang akan membaca Alkitab ini adalah Art. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih banyak Tuhan. Di pagi yang indah ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami dapat membaca firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik berdiri. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-13. Yang berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam seorang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir. Mereka senang mabuk oleh minum anggur manis. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Jangan lupa ya, 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.
Tetap patuh ya adik-adik, biar kita semua sehat, terhindar dari virus corona dan penyakit apapun. Adik-adik, waktu Kamis yang lalu itu di kalender merah loh. Kita merayakan apa ya? Benar, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Benar juga. Kita barengan ya, kemarin hari Kamis merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, juga hari Raya Idul Fitri. Adik-adik, kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu membuat murid-muridnya menjadi ketakutan. Murid-murid merasa kehilangan Yesus sebagai guru dan penolong mereka. Maka mereka menjadi sangat ketakutan. Nah, suatu hari di mana semua orang dari berbagai daerah datang untuk berkumpul di Yerusalem, mereka akan merayakan syukur panen gandum. Banyak orang berkumpul di situ. Saat itu murid-murid juga sedang berkumpul, tapi mereka berkumpul di dalam rumah karena mereka masih takut ya adik-adik. Ketika mereka sedang duduk berkumpul di dalam rumah, tiba-tiba ada yang terjadi loh adik-adik. Apa ya? Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Adik-adik bisa baca tadi di ayat 2. Lalu, gak cuma itu saja adik-adik. Ada lagi lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada murid-murid Yesus. Itu ada di ayat 3 ya adik-adik. Lalu setelah itu murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ada di ayat 4a. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain loh adik-adik. Itu ada di ayat 4b. Nah, adik-adik, semua orang yang berkumpul di Yerusalem tadi sangat heran dan bingung melihat murid-murid Yesus. Tapi tidak cuma itu, ada juga yang berkata, paling-paling mereka mabuk karena habis minum anggur. Ya, orang-orang di situ bingung dan heran melihat murid-murid Yesus karena mereka mampu berkata-kata dalam bahasa lain. Padahal mereka kan orang Galilea. Tapi mereka bisa loh berbahasa selain bahasa Galilea. Lebih heran lagi nih adik-adik, orang-orang yang bukan orang Galilea yang ada di situ, mereka juga mendengar apa yang dikatakan murid-murid Yesus dan mereka mengerti loh apa yang dikatakan murid Yesus. Kan mereka bukan orang Galilea. Itu yang membuat orang-orang bingung. Murid-murid mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wow, benar-benar hebat ya adik-adik. Itulah bukti kuasa Roh Kudus yang diberikan Allah untuk memampukan murid-murid Yesus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan bagian dari karya Allah dan kekuatan kuasanya yang hadir melalui kuasa Roh Kudus kepada para murid. Ini membawa perubahan kepada para murid sehingga mereka yang tadinya takut sekarang menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi, secara tidak langsung, ini adalah tugas para murid dari Allah untuk memberitakan firman Tuhan dan semua orang berhak mendengar firman Tuhan. Walaupun ada juga yang menolak, gak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik dan kakak
juga diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Roh Kudus juga ada pada kita. Yang hari ini nih, tepat tanggal 23 Mei yang sedang kita rayakan, yaitu disebut Hari Pentakosta. Artinya hari di mana turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid juga diberikan kepada adik-adik dan kakak. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti cerita kakak minggu lalu ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Karena kita sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk berani melakukan kebaikan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Adik-adik dan kakak harus berani mengatakan kebenaran. Walaupun nanti resikonya ada yang gak suka, ada yang benci, ada yang marah, atau ada yang musuhin. Gak apa-apa, adik-adik tetap harus berani menyatakan kebenaran. Kalau iya bilang iya, kalau enggak harus bilang enggak. Jangan bohong ya. Yakin dan percaya, Roh Kudus selalu menolong dan memampukan kita melakukan kebaikan firman Tuhan. Amin. Adik-adik anak kecil dan anak tanggung, sekarang waktunya kita akan melakukan aktivitas. Langkah pertama, adik-adik siapkan karton warna-warni. Langkah kedua, adik-adik siapkan alat tulis dan alat mewarnai. Lalu langkah ketiga, adik-adik siapkan lem dan juga gunting. Cara membuatnya, pertama, adik-adik buat gambar lidah-lidah seperti nyala api pada karton warna merah dan kuning. Adik-adik bisa lihat contoh kakak ya. Setelah adik-adik menggambarnya, adik-adik boleh mengguntingnya. Kemudian, tuliskan di belakangnya perbuatan baik apa yang pernah adik-adik lakukan sebagai bukti Roh Kudus memampukan adik-adik untuk berbuat baik. Kakak beri contoh, adik-adik pernah ketika ulangan atau ujian mengerjakannya dengan jujur, tidak nyontek. Nah, itu salah satu perbuatan baik memberitakan firman Tuhan. Jangan lupa dibuat nanti dikirim ke kakak-kakak layan ya. Adik-adik tadi sudah mendengar cerita dong, sudah mengerti pastinya. Nah, untuk merespons firman Tuhan yang juga sudah dijelaskan lewat cerita oleh kakak layan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 233 bait 1, Yesus menginginkan daku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Jangan lupa sikap doanya yang baik ya. Matanya ditutup, jari-jarinya dibuka. Yang akan berdoa adalah teman kalian, Mika Limahelu, dan nanti diakhiri oleh Kak Susan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus ini, Bapa. Sebentar kami ingin berdoa, kiranya Tuhan mau berkati seluruh gereja di dunia ini, Tuhan, terkhususnya gereja kami, GPIB Cawang Baru. Kiranya Engkau mau berkati Ibu Pendeta,
para majelis, serta kakak-kakak layan Tuhan, kiranya Tuhan mau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh melayani dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para dokter di luar sana, Tuhan. Kiranya Engkau mau berikan kesehatan dan kekuatan selalu kepada mereka, agar mereka boleh mengatasi pasien COVID-19 dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam memimpin bangsa kami. Sehingga Engkau boleh berikan Ia hikmat dan kebijaksanaan, agar beliau dapat memimpin bangsa kami seturut kehendak Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesabaran, sehingga beliau tetap boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Tuhan juga memberkati akan seluruh rakyat Indonesia agar boleh juga membantu pemerintahan, boleh mentaati akan semua aturan yang diberikan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus dan pelayan Tokat PA khususnya di Jemaat Cawang Baru. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, dan kesetiaan di dalam pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Kau penuhi ke atas kami, sehingga kami mampu memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk tidak takut, melainkan kami mau berani di dalam memberitakan firman Tuhan. Begitu juga di dalam keseharian kami, biarlah kami juga boleh melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap aktivitas apapun yang kami lakukan. Sehingga lewat kami, para pengurus dan pelayan Pelkat PA, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Dan adik-adik pelayan juga boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua dari adik-adik pelayan kami. Engkau memberikan kesehatan yang baik, Engkau memberikan pekerjaan yang baik, Engkau memberikan kesabaran yang baik di dalam orang tua menjaga dan merawat adik-adik pelayan kami. Sehingga adik-adik pelayan kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus dengan penuh kasih sayang daripada orang tua. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan nih ke dalam amplop. Nanti titip kepada mama atau papa untuk diberikan kepada majelis terdekat. Atau simpan dulu, nanti ada majelis yang mengambil ke rumah adik-adik. Sambil adik-adik memasukkan persembahannya ke dalam amplop, kita akan puji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan,
Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan Warta PA. Adik-adik, kali ini ada warta tambahan. Sudah memasuki bulan Mei, adik-adik masih ingat celengan ini? Ya, kita ada namanya program Aku Suka Membagi. Seperti cerita kakak minggu lalu, kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Nah, mulai minggu ini tanggal 2 Mei sampai nanti minggu tanggal 6 Juni, adik-adik selain uang persembahan, adik-adik juga kumpulkan ya uang untuk membantu teman-teman kita yang ada di Spellcase di Lampung. Nah, caranya adik-adik masukkan juga uangnya ke dalam amplop, titip di mama papa. Nanti biar mama papa yang antar ke kakak-kakak layan. Kalau sudah terkumpul di tanggal 6 Juni nanti akan ada yang membawa buat teman-teman kita yang membutuhkan di pos. Dan tidak juga hanya uang. Adik-adik juga bisa loh memberikan ceria, kitab, buku cerita, alat tulis, atau sekolah yang lain yang baru ataupun bekas tetapi masih layak pakai ya, yang sudah robek-robek ya, dan membantu teman-teman kita yang membutuhkan postal tersebut. Ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan, mau saling berbagi. Jadi kita sama-sama sukseskan program ini ya. Aku Suka Membagi. Terima kasih. Adik-adik, impak kita sebentar lagi akan selesai. Untuk itu, adik-adik akan ajak untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu penutup kita dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita baik pertama. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik boleh duduk kembali, kita akan bersaat teduh.
Saat teduhnya kita mulai ya. Saat teduhnya selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di IMPA minggu depan tanggal 30 Mei 2021. Kak Susan, Kak Lady, dan Kak Eca pamit ya. Sampai jumpa.